Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai dari segenap para asatidz, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh-tokoh masyarakat, para muallim, para mudarris, para tuan-tuan guru, para aparatur pemerintah setempat yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dari hadirin hadirat muslimin muslimat yang insyaallah mudah-mudahan yang hadir ke tempat ini yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Punya kesalahan diampuni oleh Allah, yang punya usaha diberkahi oleh Allah, yang berumah tangga jadi sakinah mawaddah warahmah, yang belum punya jodoh mendapatkan jodoh yang baik, yang belum punya keturunan mendapatkan keturunan yang baik, yang mudah-mudahan yang sudah memiliki keturunan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga apresiasi setinggi-tingginya kita berikan kepada segenap keluarga besar Majelis Ta'lim Nurul Anwar, dan juga yang senantiasa membantu perjuangan majlis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala macam lelahnya, letihnya, perjuangannya semua menjadi penghibur hati Sayyiduna Muhammad. Dan mudah-mudahan nama-nama kita dan nama orang tua kita semua tercantum di setiap pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, limpahan puja dan puji syukur kehadirat Allah Al-Malik Al-Ahad Al-Fardu Samad Alladzi lam yalid wa lam yulad. Segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Kuasa. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memberikan kasih dan sayangnya kepada setiap hamba-hambanya, yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam terus kita berikan dan curahkan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baik salawat, sebaik-baik penghargaan untuk Sayyiduna Muhammad, yang dengannya kita diajarkan untuk menjadi hamba yang baik di hadapan Allah, yang dengannya kita diperjuangkan dengan tetesan keringatnya, air matanya, bahkan darahnya yang mulia. Dan insyaallah mudah-mudahan kita semua diaku umat oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, tidak ada salahnya sebagai seorang pecinta selalu berbahagia atas wujudnya orang yang kita cintai, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kata terlambat di dalam berbahagia atas kelahiran Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wujudnya Nabi adalah kebanggaan buat kita umat baginda Nabi Muhammad. Sudah sepantasnya bagi kita seorang umat yang cinta kepada Sayyiduna Muhammad, yang diperjuangkan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk senantiasa bergembira atas wujud Sayyiduna Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan wahai Nabi, sampaikan kepada umatmu, dengan karunia dan rahmat dari Allah, dengan semua itu bergembiralah, bersukacitalah. Yang sudah jelas, mereka para mufassir menafsirkan daripada kalimat rahmat di sini adalah wujudnya Sayyiduna Muhammad. Sehingga kita wajib atas perintah dari Allah bergembira atas kehadiran Sayyiduna Muhammad. Dan Allah tidak mengatakan dalam ayat ini kita harus bergembira, bersukacita hanya di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi saja. Tapi kita senantiasa harus bergembira dan bersukacita atas adanya Sayyiduna Muhammad. Tidak akan ada kemuliaan, tidak akan ada surga, tidak akan ada daripada kenikmatan-kenikmatan dalam surga, gak akan ada Isra wal Mi'raj, gak akan ada nuzul Quran, gak akan ada Lailatul Qadar, gak akan ada malam-malam mulia tanpa manusia mulia, yaitu Sayyiduna Muhammad. Adanya kemuliaan itu adalah serpihan daripada kemuliaan-kemuliaan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kumpulnya kita di Majlis Nurul Anwar, mudah-mudahan kita pulang bawa cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita diliputi dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keluarga besar kita diliputi dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, untuk apa Maulid ini diadakan? Semata-mata tiada lain dan tiada bukan untuk senantiasa memupuk kecintaan kita kepada Sayyiduna Muhammad.
untuk membuat kita senantiasa mengidolakan Sayyiduna Muhammad, mengetahui dengan betul secara hakikat manusia yang pantas diidolakan hanya Sayyiduna Muhammad, manusia yang pantas dicintai hanya Sayyiduna Muhammad. Inspirasi kita, motivator kita yaitu Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa Nabi Muhammad tidak akan ada alam semesta dan isinya. Tanpa Rasulullah tidak akan ada surga dan kenikmatannya. Adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akhirnya pertebaran kebaikan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Kalau kita bicara cinta kepada Sayyiduna Muhammad, ada satu kisah menarik yang mana terjadi di zaman Al-Imam Sayyid Abdurrahman Ad-Dibai. Ada seorang anak kecil datang menemui Sayyid Abdurrahman Ad-Dibai. Saat itu Sayyid Abdurrahman Ad-Dibai ini sedang kumpul bersama masyarakat untuk melaksanakan perjalanan haji dan umrah. Mereka mengemas barang-barang mereka. Datang anak kecil tanya, "Wahai Sayyid Abdurrahman Ad-Dibai, apa yang kamu lakukan?" Kemudian beliau mengatakan, "Kami bersiap-siap untuk menjalankan ibadah haji dan juga berziarah ke makam Nabi di Madinah." Kemudian anak ini yang usianya masih kecil, dia berkata, "Wahai Sayyid Abdurrahman Ad-Dibai, boleh gak saya ikut?" Maka ditolak oleh Sayyid Abdurrahman Ad-Dibai, dibilang, "Jangan, kamu masih kecil, nanti kalau sudah dewasa kamu ikut." Ditolak. Kemudian sang anak yang membawa cinta dan rindu kepada Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan penolakan ini, bukan berarti anak itu putus asa, bukan berarti anak itu tidak mau usaha. Lalu kemudian anak itu akhirnya menyelinap masuk ke dalam kotak kosong. Perjalanan akhirnya dijalankan sampai di Mekah. Anak itu keluar dari kotak kosong tersebut, yang mana perjalanan saat itu dikatakan oleh para ulama dari Yaman ke kota Mekah 2 minggu. Sekali jalan 2 minggu, pulang pergi berarti 1 bulan. Ada yang bilang enggak, sekali jalan 1 bulan, pulang pergi 2 bulan. Baik, kita ambil yang 2 minggu. Keluar anak ini, dilihat oleh Sayyid Abdurrahman Ad-Dibai. "Loh, kamu ikut dalam perjalanan ini?" "Iya wahai Sayyid, saya ikut." "Di mana kamu bersembunyi?" "Di kotak ini." "Ada makanan, ada minuman?" "Tidak ada, kosong." 2 minggu perjalanan, kau nggak makan, kau nggak minum?" "Iya, 2 minggu saya nggak makan, saya nggak minum." "Kamu nggak lapar, kamu nggak haus?" Apa kata sang anak yang membawa cinta kepada Nabi Muhammad? Ini anak mengatakan, "Demi Allah, selama 2 minggu dalam perjalanan saya tidak merasakan haus, saya tidak merasakan lapar, karena saya sibuk merasakan rindu kepada Nabi Muhammad." Merasakan lezatnya rindu kepada Al-Mustafa Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya menjalankan ibadah haji bersama. Kemudian berangkat ke Madinah, berziarah ke makam Nabi. Sampai di depan makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang anak mengucapkan tahiyat penghormatan dan salam kepada Nabi Muhammad. "Assalamu alayka ya Rasulullah." Selepas mengucapkan salam kepada Nabi, sang anak jatuh tidak sadarkan diri. Diperiksa oleh Sayyid Abdurrahman Ad-Dibai, ternyata anak itu wafat, meninggal dunia, membawa rindu kepada Nabi Muhammad. Dan saat itu peraturan, selain penduduk Madinah nggak boleh dimakamkan di dalam kota Madinah, harus dimakamkan di luar kota Madinah. Maka dimakamkan ini anak di luar kota Madinah. Setelah dimakamkan, Anda tahu apa yang terjadi? Makam sang anak hari demi hari bergeser sedikit demi sedikit demi sedikit, sampailah di sebelah masjid baginda Nabi Muhammad. Sang anak yang wafat membawa rindu kepada Nabi, ternyata kedudukannya dunia sampai akhirat didekatkan bersama baginda Nabi Muhammad. Masya Allah, rela menempuh perjalanan panjang, rela dengan pengorbanan yang luar biasa, gak makan, gak minum, demi untuk bisa berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad. Gak makan, gak minum bukan sehari, 2 minggu. Kita kadang-kadang puasa baru sehari aja batal duluan. Ini anak 2 minggu sudah. Begitu cintanya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi bukti kita cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad. Kita umat akhir zaman yang mungkin kita belum pernah melihat Nabi, belum pernah mimpi Nabi, tapi kita semua cinta kepada Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan Nabi Muhammad juga cinta kepada kita. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita maulid tujuannya untuk membentengi kita punya diri, untuk supaya tidak jauh dari Nabi Muhammad. Perhatikan, ada 3 hal
dari musuh-musuh Allah, dari mereka orang-orang yang tidak suka dengan umat baginda Nabi Muhammad, tidak suka dengan Islam. Mereka sudah membuat 3 cara untuk menghancurkan umat Islam, untuk menjauhkan dari Nabi Muhammad, untuk supaya umat Islam jauh dari syariat. 3 cara mereka buat. Hati-hati dengan 3 cara ini. Ini 3 cara sudah disusupi, dan mungkin Anda tanpa Anda sadari 3 cara ini sudah ada di dalam diri kita masing-masing, sudah tanpa kita sadari. Maka perhatikan baik-baik, sehingga 3 cara ini mampu kita patahkan yang mereka membuat supaya kita jauh dari Nabi. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa dekat dengan baginda Nabi Muhammad. 3 cara mereka yang harus diwaspadai menghancurkan umat Nabi Muhammad. Yang pertama, hakul usrah. Apa cara yang pertama? Menghancurkan dari keluarga. Kalau ingin menghancurkan umat Nabi yang banyak ini, langkah pertama, hancurkan dari keluarganya dulu, sudah. Bagaimana cara menghancurkan dari keluarga dulu? Pokoknya bukan suami, tapi hancurkan peran ibu di dalam rumah tangga. Hancurkan sosok ibu dalam rumah tangga. Sehingga kalau sudah ibunya rusak, anaknya juga bakal rusak, sudah. Paham? Paham? Kenapa dari ibu bukan dari bapak? Karena madrasatul ula madrasah yang pertama bagi keturunan adalah sosok ibu, sudah. Kalau bapak banyak di luar rumah karena cari nafkah, tapi ibu yang banyak ada di dalam rumah, interaksi dengan anaknya, ketemu dengan anaknya, kumpul dengan anaknya, sehingga sosok ibu penting dalam keadaan rumah tangga, saudara. Kalau ibunya udah rusak, ibunya sudah tidak punya peran. Kalau seorang ibu sudah sibuk dengan dunianya, sibuk dengan karirnya, sibuk dengan video TikToknya, anaknya rusak. Ibu-ibu zaman sekarang beli ke pasar aja pakai TikTok, sekarang di videoin sana, video sini. Innalillahi wa inna ilaihi. Sibuk dia. Sibuk dengan all shopnya, sibuk dengan dagangnya, sibuk dengan ininya, sampai lupa di dalam mengajarkan mendidik putra putrinya, lupa ngajarin Qurannya, lupa ngajarin sholatnya si anak. Innalillahi wa inna ilaihi. Awas, hati-hati. Itu cara mereka untuk menghancurkan umat baginda Nabi Muhammad. Ayo sosok wanita, jadi ibu yang baik, jadi wanita yang baik. Jadilah wanita yang bisa mengikuti jejak langkah Sayyidatina Khadijah Kubra wa Aisyah Ridha wa Fatimah Zahra. Kemudian yang kedua, dihancurkan dari apa? Hakut ta'lim, dari segi pendidikan. Kalau pengen ngancurin umat Nabi yang begitu banyak ini jumlahnya, hancurkan dulu pendidikannya. Bikin umat zaman sekarang jauh dari majlis, jauh dari ta'lim, jauh dari syariat, jauh dari ilmu agama. Bikin mereka semua tidak bisa menghargai guru-guru mereka. Bikin mereka semua kurang ajar dengan guru-guru mereka. Di depan gurunya senyum, cakep, indah. Di belakang guru ngomongin guru mulu, mulut lancip tuh. Na'udzubillahi min. Gurunya difitnah sana, difitnah sini, ngomongin orang. Jangan lagi ngomongin guru, ngomongin orang. Ngomongin orang benernya gibah, salahnya fitnah. Dua-duanya nggak nguntungin tapi merugikan, sudah. Apalagi bicarain guru, ngomongin guru, fitnah guru. Sehingga ini adalah hal yang gak pantas, saudara. Dibikin anak-anak muda sekarang jauh dari majelis. Kalau buat ngaji, malasnya luar biasa. Tapi kalau duduk di balik, Masya Allah, dari subuh ketemu subuh jadi. Dibikin lupa dengan pengajian, sibuk sama lato-lato. Mana itu bocahnya? Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi. Heran saya sampai ada ini apa namanya itu lomba lato-lato main 4 jam begini, 4 jam nggak pegel tuh tangan. Ngaji Quran 5 menit udah kunang-kunang, main lato-lato agak pegel-pegel. Innalillahi wa inna ilaihi. Hati-hati sudah sekalian. Karena itu cara-cara mereka dibikin sibuk itu dengan hal-hal yang lain. Ada aja lato-lato yang manual tidak laku, yang otomatis, yang matic sekarang ada. Masya Allah tuh suaranya tuh. Waduh, ini virus ini. Sampai di pondok saya sekarang lebih banyak juga lato-lato. Dan saudara yang dimuliakan oleh Allah, dibikin jauh, dibikin mainan-mainan, dibikin perkumpulan-perkumpulan, kafe-kafe dan lain sebagainya untuk membuat kita lalai dengan ilmu, lalai dengan majlis. Kalau duduk di majlis ilmu jenuh, tapi kalau duduk di konser-konser musik, subhanallah betah banget itu orang.
Na'udzubillahi min. Ini keadaan. Maka oleh sebab itu coba diperhatikan benar apa enggak kata-kata. Kalau misalnya benar, ayo perhatikan. Yang wanita mulai peranan ibu mulai dihidupkan kembali. Ajarin anak-anaknya sholat, ajarin anak-anaknya ngaji. Kemudian giring ke majelis-majelis ta'lim, ke pesantren-pesantren tempat pendidikan ilmu. Karena ilmu agama, ilmu syariat yang menyampaikan anak itu kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sampai anak itu kepada Allah dan Rasul, dicintai oleh Allah dan Rasul, yang untung orang tuanya sudah. Karena anak yang baik akan bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya untuk bisa masuk ke dalam surga bersama. Yang ketiga, ketika hatmul usra, keluarga sudah dihancurkan, hatmul ta'lim, pendidikannya sudah dirusak, maka cara yang ketiga untuk menghancurkan umat Nabi Muhammad yaitu apa? Isqadul qudwah. Putus hubungan masyarakat, anak-anak kita, keluarga kita dengan idola-idola yang pantas untuk diidolakan. Dengan para ulama, peran para ulama semuanya dijauhkan dari para ulama. Jadi anak-anak muda sekarang lagi dijauhin sama ulama. Gimana caranya? Bunuh karakter ulamanya, hancurkan nama mereka, fitnah mereka, gibah mereka. Sehingga dengan hal itu anak-anak kita akan memutus hubungan dengan para ulama, hilang dari idola, liar dia cari idola, akhirnya dapatlah Kim Jong Un jadi idola, Teh Yong jadi idola, siapa lagi? Jongkok jadi idola. Ada artis nama Jongkok. Lo nggak bisa duduk apa dia? Jadi idola. Cek coba HP-nya, banyak foto-foto mereka. Artis-artis yang mereka nggak pernah sujud sama Allah, nggak beriman kepada Allah, itu yang dijadikan idola. Innalillahi wa inna ilaihi. Karena idola punya peranan dalam hidup orang. Kalau kita mengidolakan seseorang, sedikit banyak kita bakal ikutin jejak mereka, saudara. Kalau kita mengidolakan orang baik, walaupun kita belum jadi orang baik, insya Allah kita bakal bisa mengikuti jejak orang-orang baik, kita jadi ikut baik, saudara. Betul? Tapi kalau kita yang diidolain orang-orang kafir, orang-orang yang nggak pernah sujud kepada Allah, apa yang terjadi? Sedikit banyak kita akan tergiring dengan mereka dan akhirnya akan meninggalkan Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka oleh sebab itu, tiga cara ini harus dipatahkan. Orang tua, jadilah orang tua yang baik buat putra putrinya. Pendidikan, jangan pikirkan pendidikan formal saja, tapi pendidikan agama jauh lebih penting. Suruh ngaji anak-anaknya, kenalin sama ulama. Anak zaman sekarang udah kuliah, gak bisa ngaji Quran kadang-kadang sudah. Ayo dengerin lagi, untuk supaya dia dekat dengan para ulama, dinasehatin anaknya. Kemudian kasih idola-idola yang baik. Pulang dari sini ceritain sama keluarga. Tadi saya ngaji, saya dengar Nabi begini, saya dengar Siti Fatimah begini, Siti Khadijah begini. Ngajinya dikasih, disampaikan kepada orang-orang yang di rumah yang gak ikut, sudah. Kalau itu sudah dilaksanakan dengan baik, insya Allah keluarganya akan menjadi keluarga yang baik. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Sekarang dimuliakan oleh Allah. Nabi Muhammad ini Nabi yang luar biasa, Nabi yang istimewa, Nabi yang perjuangin kita mati-matian, Nabi yang perjuangin kita luar biasa. Doa tiap malam sampai kakinya bengkak mendoakan umat baginda Nabi Muhammad. Dalam riwayat Siti Aisyah pernah didoakan oleh Nabi. Kemudian Nabi tanya, oh ya Aisyah, kamu gembira gak dengan doaku? Kata Siti Aisyah, siapa yang gak gembira mendapatkan doa dari Nabi Muhammad? Sungguh aku bergembira atas doa-doamu ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, ketahuilah wahai Aisyah, doa itu setiap malam aku panjatkan untuk umatku sampai hari kiamat. Itu Nabi Muhammad. Ketika dalam nazaknya sakaratul maut, Rasulullah merasakan rasa sakit yang begitu dalam. Nabi tanya sama malaikat Israel, Israel gimana nasib umatku? Apa kata malaikat Israel? Oh, lebih parah dari ini sakitnya nanti ya Rasulullah. Apalagi yang banyak dosa, lebih parah lagi. Kemudian apa yang terjadi? Nabi angkat tangannya. Nabi saja lagi menahan rasa sakit. Ada itu, Rasul masih angkat tangan. Allahumma khafif alaiya, Allahumma takil alaiya sakaratul maut ummati wa khafif alaihim. Ya Allah, bebankan rasa sakit sakaratul maut umatku kepada diriku dan ringankan rasa sakit sakaratul maut umatku. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Nabi doakan kita. Gak ketemu Nabi kayak Rasulullah. Nabi-Nabi yang lalu kalau melihat umatnya lagi maksiat,
Umat ini akan dikasih tahu, mereka angkat tangan ya Allah, binasakan umat ini. Ini umat udah nggak bisa dikasih tahu, binasakan semua ya Allah. Itu nabi-nabi yang dulu. Tapi Rasulullah ya di Taif dilemparin batu, dicaci maki, diintimidasi, difitnah dan lain sebagainya. Turun para malaikat memberikan jasa, menawarkan jasa, wahai Nabi, saya hancurkan semua ini orang. Saya lemparkan gunung ke kepala mereka. Apa kata Nabi? Tidak, jangan. Saya berharap ada dari mereka beriman kepada Allah. Kalau mereka nggak mau beriman, saya berharap keturunannya beriman. Sampai Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun, ya Allah berikan hidayah kepada kaumku. Sungguh mereka ini nggak tahu siapa aku. Begitulah daripada apa? Kasih sayang Sayyiduna Muhammad. Nah, maka oleh sebab itu saudara dimuliakan oleh Allah, jadilah umat yang diaku oleh Sayyiduna Muhammad. Mengaku-ngaku itu gampang, tapi diaku itu hal yang luar biasa. Semua ada di sini. Antum semua, kita semua bisa ngaku-ngaku saya umat Nabi, saya umat Nabi. Tapi belum tentu kita diaku oleh baginda Nabi Muhammad. Ada satu riwayat, ada satu orang bermimpi mendapatkan ilham dari Allah keadaan hari kiamat. Kemudian orang ini datang kepada Nabi. Nabi nggak melihat dia, Nabi nggak pandang dia. Kemudian orang ini bilang, wahai Nabi, kamu ini marah denganku sampai kamu nggak mau ngelihat aku. Kemudian Nabi mengatakan, enggak, saya nggak marah. Bagaimana saya pengen marah, kenal aja enggak. Kemudian orang ini bilang, wahai Nabi, bukankah para ulama-ulama kami telah memberitahu kepada kami sesungguhnya engkau kenal kepada umatmu seperti sosok seorang ibu kenal kepada anaknya. Kenal banget. Apa kata Nabi? Betul, saya kenal dengan umat-umat saya. Tapi kamu saya tidak kenal karena kamu bukan umat saya. Nangis itu orang. Kenapa aku tidak mendapatkan pengakuan dari engkau ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Kamu semasa hidup gak pernah sholawat kepadaku. Ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Jangan tahan lisan kita dalam sholawat. Belum tentu kita besok masih hidup. Ayo jadikan sholawat sebagai penghubung kita dengan baginda Nabi Muhammad, untuk supaya kita bisa mendapatkan husnul khatimah dan mendapatkan syafaat dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai hubungan kita dengan Nabi terputus dengan tingkah laku kita, dengan kesalahan kita, dengan kelalaian kita. Tapi kita kumpul sama-sama di Nur Anwar ini untuk supaya kita bisa menyambung hubungan dengan Sayyidina Muhammad. Dan insyaallah mudah-mudahan kita semua diaku umat baginda Nabi Muhammad. Rabbi farfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma inna nas'aluka zinatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa syahadatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa afwan inda al-hisab wa amanan minal adab wa jawazan ala sirat wa nasiban minal jannah wa rizqan nadhara ila wajhikal karim ya rabbi ya rahim ya ajal al-ajilin. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, jangan bubarkan kami dari tempat ini kecuali Engkau ridha kepada kami ya Allah, kecuali Engkau telah menghapus dosa-dosa kami ya Allah. Berkat Nabi Muhammad ya Allah, kabulkan segala macam hajat dunia dan akhirat kami. Berkat Nabi Muhammad, hapus dosa-dosa kami. Berkat Rasulullah, berkahi kehidupan kami. Berkat Nabi Muhammad ya Allah, jadikan anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jangan jauhkan kami dari para ulama-ulama ya Allah. Jangan jauhkan kami dari majlis-majlis ilmu ya Allah. Ya Rabb, jadikan kami pulang dari tempat ini membawa barokah buat kami dan keluarga kami. Ya Rabb, mudah-mudahan kami pulang dari tempat ini membawa perubahan menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, ya Allah, angkat derajat orang tua kami, berkahi kehidupannya. Yang masih hidup bahagiakan ya Allah, yang sudah wafat jadikan kuburannya rawdah min riyadil jannah. Hapus dosa-dosanya ya Allah, ampuni kesalahannya ya Allah, angkat derajatnya setinggi-tingginya ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, jangan wafatkan kami kecuali kami melihat anak-anak kami menjadi anak yang berbakti kepada Allah, kepada Rasul dan orang tuanya. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim ya Ajadul Ajudin. Ya Allah, berkahi kehidupan kami dunia sampai akhirat. Jadikan Rasulullah hadir ketika kami nazak ya Allah, ketika kami sakaratul maut, jadikan Nabi Muhammad yang mentalkin kami untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika jenazah kami sudah dibungkus dengan kain kafan, hendak dimasukkan ke liang lahat, ya Rabb, jadikan Nabi Muhammad orang yang hadir di dalamnya ya Allah. Ya Rasulullah, jangan lupakan kami ya Rasulullah. Bila kau tak menemukan wajah kami kelak di yaumil qiyamah, cari kami, syafaati kami, tolong kami ya Rasulullah.
Ya Rasulullah, ya Habibullah, jangan kecewa dengan kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ridhai kami. Ya Rasulullah, doakan kami selalu untuk menjadi umatmu yang baik ya Rasulullah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami dunia sampai akhirat, sehingga Allah taala wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sirrul mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah, terima kasih banyak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf atas keterlambatannya. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang semangat dalam mencari ilmu agama Allah. Sebelum saya mengundurkan diri, ada dua pengumuman yang saya ingin sampaikan dan undang kepada antum semua. Yang pertama, tanggal 12 Februari 12 Februari saya mengadakan haul saya punya ibu